Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Sapitri dari kelas SI 7G NIM 18220178 dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya di mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Adapun judul dari tugas saya ialah Information Technology Infrastructure Library atau disingkat dengan ITIL. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya, di sini yang saya hormati ialah dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi ialah Ibu Tika Kristi MKom. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan apa arti dari Information Technology Infrastructure Library atau ITIL. ITIL adalah suatu rangkaian konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan serta operasi teknologi informasi. Dan arti lain dari ITIL adalah kerangka kerja praktik terbaik untuk memberikan suatu layanan teknologi informasi. Nama ITIL dan teknologi infrastruktur library merupakan merek suatu dagang terdapat dari Office of Government Commerce atau OGC. Dan pendekatan sistematis teknologi informasi dapat membantu suatu bisnis pengelolaan suatu resiko, memperkuat hubungan dalam pelanggan, dan menetapkan praktik hemat biaya, dan membangun lingkungan teknologi informasi yang sangat stabil dan memungkinkan akan pertumbuhan dan berskala dan memiliki perubahan yang begitu baik. Itulah penjelasan dari Information Technology Infrastructure Library atau ITIL. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan IT Infrastructure Library. ITIL mulai dikembangkan pada tahun 1980-an. Namun, penggunaan ITIL baru meluas pada pertengahan 1990-an dengan spesifikasi versi keduanya, ITIL V2, yang paling dikenal dengan dua aset bukunya yang berhubungan dengan ITSM, IT Service Management, yaitu Service Delivery, antar layanan, dan Service Support, dukungan layanan. Dan selanjutnya ialah keuntungan dari IT Infrastructure Library ialah beberapa keuntungan dari ITIL antara lain ialah yang pertama, meningkatkan kepuasan pengguna dan pelanggan terhadap layanan teknologi informasinya. Yang kedua, memperbaiki ketersediaan layanan yang mempengaruhi secara langsung dalam meningkatkan keuntungan dan pendapatan bisnisnya. Dan yang ketiga, menghemat keuangan dari pengurangan kerja dan kehilangan waktunya. Dan yang keempat, memperbaiki manajemen sumber daya dan kegunaan. Dan kelima, memperbaiki pembuatan keputusan dan mengoptimalkan resiko yang ada. Dan yang keenam, memperbaiki waktu terhadap pasar untuk produk dan layanan yang terbaru. Selanjutnya, ada kelemahan dari IT Infrastructure Library ialah kelemahan ITIL ialah dari buku-buku ITIL sulit terjangkau bagi pengguna non-komersial. ITIL bersifat holistik yang mencakup semua kerangka kerja untuk tata kelola teknologi informasi. Pelaksanaan pedoman dalam buku ITIL memerlukan pelatihan khusus dan biaya pelatihan atau sertifikat ITIL terlalu tinggi dan tidak terjangkau. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari ITIL ini dalam suatu perusahaan. Mengadopsi IT dalam sebuah perusahaan dapat memberikan manfaat-manfaat antara lain. Ialah yang pertama, meningkatkan pengembangan investasi pada IT. Yang kedua, peningkatan kapabilitas dan produktivitas. Dan yang ketiga, peningkatan hasil pemanfaatan aset. Dan yang keempat, peningkatan pelanggan atau pengguna. Dan kelima,
peningkatan keterampilan atau suatu pelayanannya. Dan yang keenam, peningkatan hubungan dan interaksi antara penyedia layanan TI dengan pengguna dan pelanggan. Dan yang ketujuh, menjaga organisasi untuk mengejar perubahan terkini dan mendorong organisasi untuk berkembang lebih pesat ke depannya. Dan yang terakhir, ada interaksi layanan TI-nya akan menjadi lebih baik. Itulah manfaat ITIL infrastruktur library dalam suatu perusahaan. Dan selanjutnya ada komponen dari teknologi information atau IT. Ada 5 komponen ITIL. Yang pertama ialah service strategi. Service strategi merupakan inti dari siklus hidup ITIL, memberikan panduan bagaimana merancang dan mengimplementasikan layanan IT sebagaimana dari aset strategi perubahannya. Adapun tugas dari service strategi ini ialah untuk menjelaskan suatu tujuan bisnis dan persyaratan pelanggan dengan cara menyelaraskan tujuan dari kedua aspek-aspek tersebut. Dan yang kedua, ada service design-nya. Service design ialah memberikan arahan untuk perancangan dan pengembangan layanan serta proses manajemen layanan mencakup bisnis dan prinsip dari metode untuk menerjemahkan tujuan strategi ke dalam portofolio layanan dan aset layanannya yang ada. Adapun tugas dari service design untuk menguraikan praktik produksi kebijakan, arsitektur, dan dokumentasi IT dalam suatu perusahaannya. Dan selanjutnya yang ketiga ialah service transition. Service transition ialah fokus pada seluruh aspek layanannya. Ia memberikan arahan, pengembangan, dan perbaikan untuk transisi layanan barunya atau perubahan suatu layanannya. Merupakan implementasi dan adaptasi dari service design-nya. Service transition merencanakan dan mengkoordinasikan sumber daya resource sehingga menjamin kebutuhan dari service strategi yang ditulis dalam service design untuk diliris pada service operation. Service transition yang memberikan panduan kepada perusahaan dan mengelola segala bentuk perubahan yang terjadi pada layanan dan proses manajemen layanannya agar dapat menjadi dan mengontrol resiko dari perubahannya. Adapun tugas dari service transition ini ialah untuk memberikan nasihat kepada manajemen bila ada hal yang terjadi perubahan serta memadu administrator IT informasi teknologi selama ada gangguan dan perubahan lingkungan kerja yang ada. Yang keempat ialah service operation. Service operation memberikan bantuan dalam implementasi dari manajemen operasi layanan. Service operation menyampaikan layanan kepada pelanggan dan mengatur aplikasi teknologi dan infrastruktur yang mendukung penyampaian nilai layanan kepada bisnis secara langsung. Service strategi mendefinisikan nilai layanan akan disampaikan pada layanan service design. Mendefinisikan sebagai merancang layanan agar dapat menyampaikan suatu nilai. Service transition mengubah rancangan menjadi layanan yang sebenarnya. Service operation mengubah rancangan menjadi layanan yang sebenarnya juga. Service operation menjamin bahwa layanan dan nilai dari layanan dapat tersampaikan. Tugas service operation ialah untuk menyediakan opsi untuk mengelola layanan teknologi informasi untuk keperluan setiap hari, bulanan, dan hingga tahunannya. Dan yang terakhir adalah continual service improvement. Continual service improvement terkait dengan perbaikan nilai kepada pelanggan melalui evaluasi yang berkelanjutan dan perbaikan dari kualitas layanannya. Continual information mengkoordinasikan antara prinsip praktis dan metode dari manajemen kualitas, manajemen perubahan, perbaikan kapabilitas, memperbaiki setiap tahapan dari siklus hidup ITIL. Sekian dari hasil presentasi saya.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.